Ini ketika tag video ini belum ditentukan ya. Ini belum, ini jam 16.30 6.30. belum ditentukan apakah diperpanjang atau tidak. Kira-kira perpanjang atau tidak? Dari indikatornya sih, ya ini kayak skor bola jadinya. Indikatornya sih diperpanjang karena indikatornya sebenarnya kematian yang masih tinggi, angka positif masih tinggi dengan angka tes rendah. Sebenarnya takut orang itu. Orang-orang takut, orang-orang itu juga khawatir tapi lebih takut nggak bisa makan. Iya. Dan nggak ada COVID tadi, nggak ada COVID di sana. Adanya apa? Penyakit yang sekarang. Jadi diganti dengan istilah baru gitu ya. Penyakit yang sekarang. Tuh, jadi ini kita punya pemerintah nggak sih? Pertanyaan besar. Harus pedes-pedes kalau sama Bro Isno. Iya dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Cak Hamid di channel saya yang makin hari makin kece ini. Dan kali ini saya undang, ini bagian dari repeat order. Saya pertama Sudah dipesan jauh-jauh hari. Betul. Selamat berjumpa. Assalamualaikum Bro Isno. Waalaikumsalam. Terima kasih undang kembali Cak Hamid. Sekarang sudah ada perubahan studio kita. Ya makin enak, makin rapi, udah makin cakep. Makin enak ya. Sudah, soalnya pas perubahan pertama memang Bro Isno waktu itu bulan puasa. Oke, udah ada tulisan-tulisan di belakang ya kan. Udah agak kemerah-merahan tapi bukan merah itu. Iya. Bukan, gitu. Ya semoga makin maju, pemirsanya makin banyak, subscribernya semakin cinta sama podcast ini. Alhamdulillah, semakin cerah seperti halnya wajah Bro Isno yang Yang penting kita semua sehat dulu. Betul. Lagi ngiri-ngiri sedap masalahnya. Betul. Kemarin tanggal 1 Agustus yang meninggal 1.600 yang tercatat. Betul. Yang tercatat. Yang diakui sebagai meninggal COVID. Hubungannya dengan COVID. Yang itu dilaporkan. Yang gak tercatat. Nah itu yang di luar itu bisa ke 5 kali lipat. Betul. Karena itu kayak puncak gunung es. Puncak gunung es ya kayak angka-angka yang memang ya gak kunjung perbaikan sejak awal manajemen data ini. Manajemen yang kita lihatnya jadi kayak ini gak mampu atau gak mau gitu perbaikan. Pertanyaannya itu kan. Jadi kita kayak menjadi bangsa yang tidak pembelajar nggak? Iya gitu. Jadi ini kita punya pemerintah nggak sih? Pertanyaan besar. Harus pedes-pedes kalau sama Bro Isno. Iya dong. Jadi dan hari ini tanggal berapa? Tanggal 1. Besok tanggal 2. Sekarang tanggal 2. Satu sekarang tanggal 2 hari ini. Tanggal 2 betul tanggal 2. Iya. Harusnya besok itu. Hari ini penentuan. Apakah perpanjangan PPKM atau kembali tebak-tebakan manggis. Atau ada istilah baru ya kan? Kan ganti-ganti istilah. PPKM Perjuangan. PPKM Perjuangan. Nanti muncul ya kan PPKM edit ya kan, PPKM last check, PPKM final, PPKM sidang. Kemarin kita angkat itu PPKM ini kok mirip Maichi atau apa tuh? Level 1. Enggak, ini kayak kita nyimpen file gitu kalau mau skripsi atau tesis ya kan. Edit 1, edit 2, edit 3 final, final 1, final 2. Sama kayak Vela Hasman kalau edit video. Jadi gitu. Iya. Dan menurut Boris, ini ketika tag video ini belum ditentukan ya. Ini belum, ini jam 6.30 belum ditentukan apakah diperpanjang atau tidak. Kira-kira perpanjang atau tidak? Dari indikatornya sih, ya ini kayak skor bola jadinya. Indikatornya sih diperpanjang karena indikatornya sebenarnya kematian yang masih tinggi, angka positif masih tinggi dengan angka tes rendah. Jadi kita makin malu sekaligus ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Ditakuti karena bilangnya epicentrum kan. Karena banyak negara makin menutup Indonesia kan. Betul. Jadi Indonesia sekarang semakin ditakuti sebagai sebuah negara. Artinya merdeka dong. Luar biasa. itu yang jadi target bukan ya? Itu cita-cita Bung Karno waktu itu. Ya terakhir juga kan dianggap sebagai pengolahan yang paling buruk dalam pandemi kan. Harusnya sebenarnya itu yang harusnya Pak Jokowi dapat data yang real seperti itu. Jadi seringkali dia dapat data yang terkendali bos, aman bos. Yang sudah disulap, yang sudah diedit tadi. Kemudian edit 1, edit 2, edit 3 iya, itu masih dianggap penanganannya baik. Jadi ya udah bawaannya santai, bawaannya denial gitu. Kalau lu jadi Jokowi sekarang diperpanjang atau enggak? Iya harusnya benar-benar mengubah tim. Mengubah tim.
Seperti ketika Joe Biden baru naik, itu mengubah tim penanganan dengan mengundang pakar-pakar epidemiolog sebagai tim utama dari penanganan. Kan beda banget tuh antara Trump dengan Joe Biden dengan penanganan kan? Iya, kayak Biden sama Walmart itu beda. Iya. Nah, Pak Jokowi juga sama. Sekarang kan timnya tim ekonom, ketua timnya, ketua KPCPN-nya Menko Perekonomian. Saat darurat ketua Menko Investasi. Nah, ganti sekarang rekrut orang-orang epidemiolog yang emang hebat-hebat, canggih-canggih, emang ilmunya di situ, dan dia sebagai tim utama presiden. Soalnya kalau pertimbangannya ekonomi terus kayaknya dikendorin ini. Sebenarnya juga bukan ekonomi juga pertimbangannya. Kalau misalnya ekonomi siapa yang jadi pertimbangan? Kelompok mana? Kan itu pertanyaannya. Jangan kelompok tertentu gitu. Betul. Misalnya kemarin kita tahu ada berita-berita. Ternyata yang menentukan didengar oleh Pak Jokowi itu kamar dagang. Gitu, bukannya kementeriannya sendiri. Ada Kementerian Kesehatan, ada pakar-pakar kesehatan, ada timnya pemerintah, tapi ada kamar dagang dengan pemerintah. Jadi ya dagangan dong. Dagangan. Jadi ini bukan soal kesehatan pada akhirnya, soal kepentingan kelompok dagang gitu. Mau bilang ekonomi juga kadang. Iya, kalau bukan kalau ekonomi juga kita ekonomi mana yang diperhatikan gitu. Kira-kira begitu. Sekarang di Jogja banyak udah bendera putih kemarin. Oh, semua. Saya itu kan sudah nyerah ya. Saya itu kan ya dampingi istri ya, UMKM itu kan. Dia ikut di grup UMKM. Sering sharing bagaimana UMKM di level yang grassroots paling bawah gitu ya, di tim di kelurahan kita, kecamatan kami itu di Pondok Petir di Bojong Sari, itu banyak yang tumbang, 30% tumbang. Iya. Padahal mereka itu yang kira-kira berhubungan langsung dengan konsumen kan. Maksudnya dagang itu ya dengan konsumen, berarti apa? Ada beli dari konsumen juga turun gitu. Betul. Benar-benar turun. Jadi bukan karena COVID-nya, bukan karena di lockdown-nya atau PPKM-nya, tapi emang daya belinya juga udah nggak mampu. Sebenarnya sih gini, kita tuh masyarakat Indonesia ya, pada prinsipnya siap menderita loh, sabar loh. Kita bangsa yang sabar, bangsa yang kira-kira ikhlas menjalani hidup, kira-kira gitu ya. Kan bersyukur dan ikhlas kan. Tapi kalau kemudian melihat ada sesuatu yang dalam pengolahannya salah, jadi kita nggak ikhlas nerimanya. Karena keadaan yang ada ini bukan karena memang ansih bahwa memang yang harus kita terima. Bener. Karena bencana itu ya bencana. Tapi kan bencana kalau tsunami kita nggak bisa menolak. Betul. Tapi kalau pandemi ada banyak contoh negara yang bagus penanganannya dan yang berhasil, sukses. Harusnya jadi template. Jadi template harusnya. Lah gimana jadi template kalau kemudian hal paling mendasar ya, yang namanya tracing, melacak. Oh saya berhubungan dengan si ini, itu kan standar. Namanya isolasi itu kan ada semut nih, ya 1, 2, 3 kita isolasi, tapi harus dilacak. Betul. Di mana semut-semut ini berlangsung. Nah harusnya tracing juga itu adalah ilmu yang paling dasar, strategi paling udah dasar. Ada tracing, dan itu baru diketahui kemarin. Ya bilang pentingnya tracing. Kami baru sadar pentingnya tracing sekarang. Hello, kemarin kemana saja gitu kan. Dan itu yang mengkomandai. Ini bubur udah bukan lagi dingin ini. Udah basi ini bubur. Baru sadar setelah 90.000 orang meninggal. Itu kira-kira kalau nonton orang yang kayak gitu, saya nggak nyebut orangnya kan, orang kayak gitu. Biasanya kalau nonton Mr. Bean, 21, dia pas di parkir baru ketawa itu. Wah, gitu. Kenapa ketawa? Film tadi itu lucu. Jadi, akhirnya apa ya? Kita kayak sedang di padang mahsyar gitu. Masyarakat tuh cari selamat sendiri ya kan. Kayak di kapal mau tenggelam cari selamat sendiri. Yang punya uang, yang punya sekoci, yang punya akses, punya kemampuan lebih untuk selamat. Orang-orang kayak kita, orang-orang yang benar-benar nggak punya kemampuan, banyak loh saudara-saudara saya. Kayak lu, nggak dikit maksudnya. Iya, gue kebayang kalau gue misalnya kena gitu ya, tetangga kena itu, yang ada kita benar-benar nggak kebayang deh sulitnya bagaimana. Gitu. Betul. Karena memang sekarang ini susah bener, terutama di perkotaan. Kalau di kampung kayak di dusun gua ya masih aman karena mereka ada beras, ada itu. Di kampung pelayanan kesehatannya nggak ada. Oh itu dia, paling kesehatannya memang. Mungkin masyarakatnya, tapi di kampung lebih ngeri loh, karena mereka nggak mau ngecek.
Betul, iya. Makanya gua kemarin kirim obat-obatan ke kampung itu. Iya kan Ada 300. karena ada lu yang sadar. Iya, lumayan terselamatkan. Betul. Coba kalau nggak ada yang dampingi. Ada 300-400 orang yang Iya, karena mereka nganggapnya udah deh sama-sama tahu itu COVID, tutupin aja gitu. Dia nggak perlu cek, nggak perlu mastiin, udah yang penting jangan bertemu, jangan berkunjung gitu. Tapi kan itu jadi kayak semacam gunung es tadi. Masih Sebenarnya mending kalau itu. Kalau di kampung gua tahlilan tetap jalan. ya Allah. Jadi epicentrum. Epicentrum terus ya. Dan nggak ada COVID tadi, nggak ada COVID di sana. Adanya apa? Penyakit yang sekarang. Jadi diganti dengan istilah baru gitu ya. Penyakit yang sekarang. Karena di sana kan Tapi itu nol ketahanannya COVID. gimana? Ketahanannya yang meninggal tinggi juga. Banyak meninggal. Makanya gua langsung kemarin kirim beliin obat-obatan, nyariin gitu obat-obatan, karena kan peserta sekarang gratis, tapi harus ada bukti otentik, Ya. harus swab dulu, harus antigen, PCR dulu kan, baru kemudian. Kalau di sana mereka nggak mau tes kok, yang ada mah jatuh-jatuh. Mungkin ini ya kali. Padahal kan sebenarnya kita pernah loh, flu Spanyol itu menyebabkan 1,5 juta orang meninggal. Di Hindia Belanda ini 1,5 juta orang meninggal. Harusnya kan ingatan kita tuh punya kultur yang cukup dekat. Itu yang dulu yang dibilang tahun itu. Iya. Atau mungkin harus berupa yang nampak gitu ya, kayak kolera atau kayak apa namanya Ebola, kan itu benar-benar terlihat gitu ya. Baru mungkin orang, tapi juga nggak bisa jawab. Jadi gimana? Sebenarnya takut orang itu. Orang-orang takut, orang-orang itu juga khawatir, tapi lebih takut nggak bisa makan. Iya. Kan di kita kan istilahnya kalau nggak kerja hari ini nggak makan hari ini. Betul. Kemarin sebelum Lebaran itu sampai ada demo pasar sapi yang protes gara-gara mau ditutup, mereka itu demo jualan sapi. Iya. Gitu. Sekarang memang makan jadi itunya. Iya. Karena apa? Karena dan itu nggak cukup ya apa yang diberikan oleh pemerintah baru. Iya, sebenarnya cukup loh. Sebenarnya cukup kalau mau fokus dananya untuk kesehatan, untuk penanggulangan. Sejak awal kalau fokus, kalau nggak denial, kalau kemudian memang niatnya nangani kesehatannya secara serius, itu cukup sebenarnya. Cukup. Misalnya gini, saat seperti ini kesehatan uang nggak ada, tapi kok ada ya buat PMN, BUMN 72 triliun. Oh, betul juga ya. Tapi kok ada ya untuk infrastruktur, anggarannya tetap ada ya. Tetap ibu kota negara jalan, Mandalika itu jalan, itu kan berarti uangnya ada. Dan Pak Jokowi juga bilang loh, Presiden bilang bahwa uang ini ada. Bahkan yang dialokasiin itu, yang sementara itu pun udah cair, maksudnya udah turun dari pemerintah pusat, tapi kementerian dan Pemda nggak nyerap. Jadi penyerapan baru sekitar 23%. Iya, Sri Mulyani kemarin juga launch juga. Iya, dalam artian apa? Uang tuh ada. Tinggal sekarang mau fokusin kemana, ya kan? Ini problemnya berarti Pemda juga merasa kebingungan mau mulainya dari mana. Kan pernah tuh ada berita para gubernur curhat ke Wapres. Itu di bulan keberapa gitu. Kok ini penanganan pandemi nggak pernah koordinasi ya dengan gubernur ya? Jadi kita tuh kayak lost komando gitu, lost leadership dalam masa krisis. Kita nggak lulus ya, pemerintahannya nggak lulus. Semakin terlihat lah kira-kira kebolongan-kebolongan di masa krisis ini. Ditambah mungkin juga banyak yang semakin kesempatan nih buat rampok kira-kira gitu. Kan begitu Bang, Menteri Sosial kan gitu. Saat orang susah, saat orang bansos malah dikorupsi. Itu kan betul. Kayak maling tengah kebakaran. Betul. Sekarang juga hukumannya kayaknya masih agak ringan ya, dituntutnya 12, nanti lolosnya 6. Nah, tapi yang membanggakan, yang mengharukan sebenarnya kita melihat bagaimana rakyat itu tumbuh saling bantunya. Oh iya, betul. Gotong royongnya. Betul. Jadi dan itu given bagi kita sebagai bangsa. Itu ya berkah nggak terhitung. Jadi itu mungkin ya yang mungkin membuat kita bertahan itu karena warga jaga warga itu. Iya, saling bantu itu. Kalau mengharapkan pemerintah negara kayak nggak hadir. Betul. Iya. Jadi ketika kemarin keluarga semuanya isolasi segala macam, banyak yang kirim makanan segala macam. Iya. Perhatian. Oh, saling support seperti Tapi itu kemarin ada dokter telemedicine itu gak waktu isoman? Perhatiin gak? Dokter yang kontrol gitu? Ada Satgas COVID yang itu, yang ada Satgas COVID. Kemudian kalau parah kan istri agak parah, kemudian kita ke
puskesmas gitu. Ada ya. Ada obat-obatan disuplai, dijamin kalau obat-obatan di sini. Cuman kan problemnya memang persyaratan bahwa harus ada surat keterangan PCR itu ya. PCR atau antigen. Itu yang dimana banyak orang yang sebetulnya nggak mau, takut karena kayak khawatirnya kayak dulu ketika positif kemudian diangkut gitu. Jadi mereka takut itu. Mending mereka terima apa adanya. Jadi memang harus diakui juga sih ada kesalahan komunikasi, kesalahan publik manajemen dalam pemerintahan ini. Jadi masyarakat juga mau nganggap serius gimana orang pejabatnya nggak serius. Kan kira-kira gitu. Menkesnya yang bilang santai aja lah, flu ini kita juga sembuh sendiri gitu. Betul. Kita kuat makan nasi kucing. Betul. Kita kuat karena kunut gitu kan. Jadi masyarakatnya nganggap remeh itu karena ya istilah kata kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pejabat pemerintah nganggap remeh, masyarakat ya udah nganggap ini biasa aja. Lari-larian masyarakat. Iya. Nah, masyarakat baru tahu setelah tiap hari dengerin toa masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru tuh masyarakat, oh ternyata serius ya COVID itu ya. Ada gitu. ternyata. Jadi ketika hidungnya nggak bisa mencium apa-apa ada gitu. Nah, yang pusing kan kita, Cak Hamid. Kita tergabung di lapor COVID. LBH itu masih buka posko pengaduan. Jadi kita tuh kalau data itu real dari masyarakat tetap dapat. Yang ngeri itu masalahnya. Jadi misalnya gini, kita buka di lapor COVID itu ada data kematian yang isolasi mandiri dan di luar rumah sakit. Itu 2.700 lebih. 2.700 lebih itu nggak tercatat tuh. Jadi orang isolasi mandiri nggak dapat pengawasan, obat-obatan kurang, oksigen susah, nggak lapor ya gitu. Di kampung-kampungnya terjadi gitu. Rata. Kemarin ada cerita teman di Tangsel sini. Jadi dia tuh bagian customer service gitu ya, pelayanan masyarakat untuk COVID gitu ya. Nah dia telepon kan, by telepon. Dia dapat laporan dari rumah sakit. Ini ada jenazah meninggal, keluarganya nggak mau ngakui, nggak mau jemput, nggak mau jemput. RT RW-nya nggak mau ngurus. Akhirnya dia sebagai petugas customer service harus turun ke RT RW langsung ngurus ke dinas sosial untuk ngurusin agar jenazah ini ada yang ngaku. Bisa dikuburkan. Bahkan sampai sedemikian rupa gitu loh, keluarga sama tetangga sendiri udah nggak mau lagi ngurus. Wah, ngeri sekali kejadiannya itu. Dan kisah-kisah nakes-nakes ya yang sejak November ada yang belum dapat insentif. Oh iya, sampai sekarang masih sampai kan sekarang banyak. Itu kan kok gini banget ya negara gue ya gitu ya. Jangan-jangan emang nggak ada duitnya sama sekali. Ada uangnya, tapi diblok, sempat diblok sama Kemenkyu. Karena yang sebelumnya nggak rapi, nggak valid kayak gitu loh, ada kecurigaan lah dalam pengelolaannya sehingga diblok oleh Kemenkyu. Tapi setelah dibuka juga nggak cair juga semuanya, baru sebagian. Atau setelah dibuka malah ketakutan juga mereka. Kemarin main gitu kan? Ya harusnya kan sekarang mereka udah nggak terlalu takut karena KPK-nya udah lemah kan. Harusnya kan gitu. Dan ya kalau dulu sekarang kan kompak dengan dengan tos-tosan ya kan. Diskon terus semuanya. Banyak yang didiskon kan. Dapat korting. Harbolnas masih jauh, Lebaran udah lewat. Dapat korting. Tempo itu ngangkat ada 5 tim jaksa ya, yang tukang penyunat itu. Hakim. Ya, hakim yang sama antara Pinangki sama Napoleon Bonaparte sama. Jadi PPKM ini ya kayak jurus orang nggak punya jurus, Cak. Jurus mabok gitu pada akhirnya. Dia emang jurus tapi nggak berdasar undang-undang. Nggak berdasarkan pakemnya jatuhnya. Jadi aneh juga, pemerintah kan punya undang-undang. Pak Jokowi itu bikin undang-undang sama DPR ya di 2018 namanya Undang-Undang Karantina Kesehatan. Itu undang-undang diciptakan, dibuat memang untuk menangani pandemi. Betul. Dan ketika datang pandemi nggak dipakai undang-undangnya kan gimana sih gitu. Udah nyiapin sistem, nyiapin SOP, nyiapin peraturan untuk menghadapi nggak dipakai gitu. Nah tadi karena pendekatan yang dipakai, pendekatan kepentingan masukan-masukan kelompok dagang gitu.
Kalau dilaksanakan rugi banyak segala macam. Iya, baru Keuntungan dikit. makanya kan nggak aneh ketika awal pandemi negara lain tutup pintu, Indonesia malah kampanye promosi pariwisata. Pariwisata. Itu jaka sembung bagolok itu Itu serius. kan jadi kok masyarakat aneh, yuk ternyata di belakang itu ada udang di balik bakwan gitu. Dan berulang lagi kemarin. berulang kan? lagi. Work from Bali itu, kemudian Bali meledak. Walk from Bali. Kemudian kemarin ketika mau Juli itu Wapres bilang ayo ke Raja Ampat. Betul, betul. Itu tiba-tiba Bali meledak, ini meledak. Gimana coba? Iya. Jadi ya Indonesia negara besar, tapi negara besar lain juga ada kok negara yang penduduknya banyak, handlingnya cukup baik gitu. Walaupun sebenarnya kita lebih diuntungkan dengan negara kepulauan sebenarnya loh. Kalau misalnya nih untuk menjaga Papua ditutup bandaranya gitu ya, pelabuhan ditutup dan benar-benar orang mau masuk itu karantina dulu. Jadi pokoknya siapapun Anda masuk ke Papua selain PCR rapih 2 kali PCR dan kalau emang ada indikasi ragu diamkan 14 hari. Kayak Inggris lah sekarang ya. Inggris betul. Indonesia masuk ke Inggris itu kan wajib 14 hari isoman di hotel di sana kan, nggak boleh keluar kan. Kayak gituin aja dulu. Pulau-pulau di Indonesia digituin semuanya. Kan bisa sebenarnya. Beruntung harusnya. Tapi ya karena penanganannya seperti ini jadinya ya kita nggak tahu tuh. Kayak Baduy. Baduy itu 0 loh. Nol, betul sampai sekarang 0 itu. Artinya apa? Dia Baduy lockdown. Dia melakukan karantina, sterilisasi orang yang datang dan keluar. Betul. Orang-orang luar disuruh masuk dan nggak boleh keluar. Betul. Jadi sebenarnya secara jurus kearifan lokal tuh ada. Kita harus belajar sama masyarakat Baduy gitu pada akhirnya. Tapi nggak mau belajar. Kita nggak mau belajar. Bukan bangsa yang mau belajar. Iya bukan bangsanya sih, tapi pemerintahnya. Iya. Kan Kalau masyarakat kan karena diatur ya kita ikut-ikut aja sebenarnya kan. kalau ngelihat kayak lucu banget kita sebagai berbangsa itu. Nggak belajar, berulang-ulang kesalahan. Karena orang kalau jatuh ya jangan ulang lagi gitu-gitu. Terus kampanye anti hoax karena kemakan hoax sendiri. Iya, dan yang lebih menyakitkan ya saat seperti ini pejabat publik gitu ya, seperti Menko Polhukam bilang alhamdulillah gara-gara PPKM saya bisa nonton sinetron. Itu kan Iya betul. iya ya Anda ini saat sedang darurat harusnya Anda serius gitu loh. Kok Anda malah punya banyak waktu. Terus saya sudah bertapa 40 hari menemukan obat. Obat kok dicari dengan bertapa? Bukan dengan laboratorium. Sekarang itu makin halusinasi, ngurus bangsanya juga halusinasi. Termasuk yang banyak kan kelucuan-kelucuan, termasuk 2 triliun yang di seremoni. Jadi Kapolda aja kena prank gitu ya. Kapolda, gubernur. Aduh ya Allah, berbeda. Iya, bisa dibayangkan misalnya ada Menteri Pertanian sempat kampanye kalung eukaliptus itu loh. Oh, betul. Sekarang nggak tahu kemana. Jadi semua berlomba-lomba ingin prestasi. iya, dengan tapi cara tanpa sains, tanpa pengetahuan yang benar. Jadi ya itu pseudo kan, pseudo pengetahuan itu. Sudah. Akhirnya pengetahuan yang benar itu nggak dipakai gitu loh. Padahal ya kita udah banyak banget pengetahuan. Standarnya apa sih yang didengerin menurut saya? Standarnya pemerintah dengan siapa sih? IDI. IDI itu kan lembaga resmi, lembaga maksudnya mereka asosiasi yang memang fokus di situ. Ahlinya di situ. Ahli di situ harusnya. Maka ya angkat aja tuh orang-orang IDI itu menjadi semacam pemimpin penanganan harusnya. Kalau Menkes dianggap misalnya Menkes dianggap tidak bisa mengkoordinasikan yang lain, udah pokoknya di ruangan Pak Presiden itu bikin center komando pusat. Di situ melibatkan semua pihak, ada wakilnya Polri, wakilnya Kemenkes, gubernur siap call kapanpun gitu ya. Kemudian juga misalnya ada para ahli kesehatannya dipimpin oleh siapa di situ. Dan itu adalah langsung mandat Pak Jokowi. Pak Jokowi terima brief harian pagi sore dari tim ini. Semua analis data dimasukin dengan jujur, masukan masyarakat sipil dimasukin, tren-tren dari daerah mana yang kira-kira curhatnya tinggi soal masalah langsung ditangani gitu. Jadi cepat penanganannya. Bukan dilempar di Menko Perekonomian di gedung lain,
Dia nggak fokus karena dia juga harus ngurusin ekonomi, ngurusin dagang juga, ngurusin tanggung jawab kementeriannya, ngurusin partainya juga. Kayak gitu. Kan negeri ini diurus oleh 2 orang doang. Sekarang tuh begitu. Jadi Pak Presiden angkat tim kalau mau serius ya selamatkan bangsa ini. Tim itu tim yang sangat powerful. Dan itu di undang-undang dimungkinkan, Cak. Jadi undang-undang penanggulangan bencana itu memungkinkan saat darurat bencana itu ada kendali taktis yang dia punya akses luar biasa. Sumber daya, logistik, keuangan itu di situ semua tuh. Nah pertanyaannya sanggup nggak? Pak Presiden berani nggak buat seperti itu gitu? Sekarang itu kita itu bukan rancu ya. Ya antara berani nggak, punya kompetensi nggak, jadi campur aduk sekarang itu kan. Ya masyarakat saya lebih sepakat dengan usulan Isnur di awal, ganti pasukan harusnya. Iya, kan udah terbukti gagal macam. Bener. Ganti pasukan, ini udah gagal, ganti. Kemarin ada reshuffle cuma gitu-gitu doang. Iya. Ini kan harusnya kan saat krisis, manajemen juga harus manajemen krisis. Betul. Komando tersentral, terkoordinasi. Jadi CC gede. Semua iya. Yang dipakai. Harusnya begitu, fokus ya. Bukan untuk lagi tamasa ini. Bukan kayak ada kan yang membela ya. Kok bisa sih Pak Presiden ini bagi-bagi bansos langsung gitu? Itu kan bukannya nimbulin bukannya nimbulin kerumunan. Gitu. Ada yang membela, Cak. Membela itu kan ngasih contoh. Itu ngasih evaluasi buat anak buahnya sindiran. Kok harus sampai Presiden langsung yang turun tangan? Bukan lagi cara begitu saat krisis. Iya, bukan lagi teguran. Langsung teguran ganti. Sekarang langsung komando. Gak beres ganti. Iya. Karena ya masa kayak contoh begitu, kapal mukaram gitu-gitu kan. Kasih contoh gitu. Iya. Oh, iya. Dan sampai kapan kayak gini loh? Ya akhirnya mereka punya targetnya adalah herd immunity. Herd immunity ya, kayaknya iya. Akhirnya pemaksaan melalui vaksin. Padahal vaksin tuh nggak boleh loh. Mekanismenya itu Anda nggak mau vaksin, kemudian kami akan kurangi atau batasi hak Anda untuk pelayanan publik, itu nggak boleh. Iya, dan itu dilakukan sekarang, penerbangan harus vaksin. Itu nggak boleh, Cak. Karena vaksin itu masuk ke tubuh kita punya kemandirian diri kita gitu. Iya, itu hak kita gitu. Itu hak kita loh. Kita itu boleh menerima dan menolak. Iya, itu hak, itu di undang-undang kesehatan tuh kita bebas memilih fasilitas apa yang mau kita pakai gitu. Itu hak. Nah sekarang kenapa jadi wajib, apalagi sampai melanggar hak yang lain. Nggak boleh, bahkan makan di warteg aja nggak boleh, Cak. Boleh 20 menit. Enggak, makan di warteg harus ada vaksin. Itu serius, itu keputusan kepala dinas perindustrian dan lain-lain di DKI Jakarta. Kemana saya diskusi dengan Anies di DP1. Alasannya ini kita bukan soal undang-undang, bukan soal hukum, tapi ini soal kesehatan. Kami nggak mau Anda sakit, kami nggak mau Anda cepat luka. Jangan sampai kemudian saat seperti ini prinsip-prinsip yang dasar tentang tubuh kita memerdekakan diri kita itu dilanggar. Itu seperti itu. Dengan alasan lain tapi melanggar. Kalau soal masker ya, soal masker di ruang publik itu wajar karena berakibat pada orang lain gitu. Akhirnya ngejar herd immunity. Kayaknya ke sana. Nah, menurut WHO itu pun salah. Jadi cara-cara pemaksaan, cara-cara represi dalam vaksin itu malah berdampak tidak baik. Itu malah nggak efektif menyerukan orang untuk dapat vaksin. Itu harusnya pendekatan persuasif, edukatif, cara yang benar. Kalau melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, proses mitigasi dilakukan. Iya, makanya kan orang NU marah kan, curhat kan. Pemerintah sampai sekarang tidak melibatkan tokoh agama, tidak melibatkan NU. betul. Iya. Karena padahal yang punya basis massa ya NU punya basis massa kan. Dan yang banyak meninggal juga kiai-kiai gitu. Kiai terutama karena mereka masih interaksi. Iya, mereka mimpin sholat, mimpin pengajian, mimpin tahlil gitu kan, masih nerima tamu di rumahnya. Nggak bisa membatasi orang untuk sulit kan. Akhirnya banyak yang meninggal. Tapi secara umum kira-kira
kalau kejarnya herd immunity berapa bulan lagi kira-kira kan sampai? Bukan berapa bulan lagi, berapa nyawa lagi yang harus tumbang. Yang dikorbankan. Dikorbankan. Kalau kemudian ya yang meninggal hanya 2% kok, 3% kok. Halo, 2% dari 20 juta itu berapa orang yang harus meninggal? Jadi emang hikmahnya ya, ini menguji gotong royong masyarakat, menguji bagaimana keguyuban itu terjadi di tetangga, di persahabatan, di teman. Inilah saat-saat kita menunjukkan emang jiwa kita untuk saling tolong menolong pada akhirnya, karena kita nggak bisa ngandelin pemerintah gitu. Betul. Kita tidak bisa ngandelin pemerintah dan kondisinya sedang seperti ini, hampir semua mengalami dan bukan hanya di soal kesehatannya, tapi juga soal ekonomi. Bagaimana kita istilahnya membuat ekonomi tanding gitu untuk tetap bisa bertahan dan melalui ini. Gitu. Betul. Termasuk hal-hal simpel, belanja punya dagangan teman gitu. Belanja di warung-warung kelontong kecil gitu. Gua belanja minuman di istri gua. gitu cukupnya. Itu menolong banget. Betul, ya, menolong banget. Jadi ketimbang muter-muter kemana ya mending muter di teman-teman di tetangga segala macam. Benar. Jadi mungkin itu ya teman-teman semua. Menurut saya ngalor ngidul tentang bangsa kali ini. Agak berat cuman obrolannya ini. Tapi kita kalau berkaca ke pengalaman Amerika Latin ya dulu, revolusi mereka itu salah satunya berangkat dari kasus kesehatan. Kalau kita lihat filmnya Che Guevara kan, Motorcycle Diary dan lain-lain itu kan dia dokter awalnya, dia pengalaman berkeliling-keliling daerah di mana banyak wabah di mana-mana nggak ditangani. Karena kok negara kayak nggak hadir gitu di sekarang gitu. Maka maksud sih ini momentum juga kita mikirin, kok saat kita mengharapkan wakil rakyat, kita mengharapkan pemerintah, mengharapkan pejabat, pengurus negara ini, kok mereka seperti itu? Maka kita penting malah sekarang. Mereka minta dilayanin sekarang wakil rakyat kan? Iya, malah dapat isoman di hotel dan lain-lain. Betul. Nah ini saatnya kita berpikir serius. Itu keblinger. Bagaimana istilahnya tuh mengubah secara maksimal negara kita ini biar lebih ke depan ya. Negara tuh kok iri gitu lihat kayak wali kota kepala negaranya, presidennya New Zealand ya. Oh iya. Waduh betul. Itu smart, tegas gitu ya, taktis gitu. Saat krisis itu seperti itu. Ya kira gitu. Tapi inilah Indonesia, welcome to Indonesia. Ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman semua. Kurang lebihnya saya maaf. Dan bagi yang baru gabung silakan subscribe YouTube kita. Insya Allah ngalar ngidulnya akan bermanfaat, akan menjadi daging bagi teman-teman semua. Dan kita akan hadirkan narsum-narsum yang berkualitas. Nanti juga akan ada sesi berikutnya dengan profesional dengan tema yang lain. Jadi sekali lagi subscribe YouTube-nya, kemudian bunyikan loncengnya, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.